wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sartika Putri, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep media pembelajaran dan landasannya. Nah, media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar. Adapun landasannya, yang pertama, psikologis. Nah, psikologis itu media membantu membangun pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Yang kedua, teknologis, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung menyampaikan materi. Yang ketiga, filosofis. Filosofis yaitu media mendukung keberagaman metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama, media visual yang dapat dilihat seperti gambar, diagram, peta, poster. Yang kedua, media audio yang dapat didengar seperti rekaman suara, podcast. Yang ketiga, media audiovisual dapat didengar dan dilihat seperti video, animasi. Adapun landasan media pembelajaran ada 5. Yang pertama, landasan psikologis. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan teknologis. Yang keempat, landasan sosiologis. Dan yang kelima, landasan pedagogis. Nah, poin pentingnya, media berfungsi sebagai penghubung antara materi dan siswa, memperkuat konsep dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Materi kedua, klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan jenis indera yang digunakan, yang pertama, visual. Yang kedua, audio. Yang ketiga, audiovisual berdasarkan teknologi. Yang pertama, media tradisional. Yang kedua, media modern atau digital. Yang ketiga, berdasarkan bentuk atau format media. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media proyeksi diam. Yang ketiga, media gerak. Yang keempat, media interaktif. Berdasarkan penggunaan, yang pertama, media individual. Yang kedua, media untuk kelompok. Yang ketiga, media untuk kelas besar. Berdasarkan lingkungan penggunaan, yang pertama, media dalam ruangan. Yang kedua, media di luar ruangan. Berdasarkan sifat media, yang pertama, media realita dan media simulasi. Poin pentingnya, klasifikasi media membantu memilih alat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan siswa. Materi yang ketiga, prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Yang pertama, prosedur pemilihan. Pertama itu, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan siswa dan konteks. Yang ketiga, seleksi media dan relevan dan efektif. Yang keempat, uji coba media. Yang kedua, prinsip penggunaan. Yang pertama, relevan terhadap materi. Yang kedua, diakses dan digunakan. Yang ketiga, efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin pentingnya, media yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar dan memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk mendesain, mengelola, dan mengevaluasi sumber dan proses belajar. Adapun fokusnya, yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Yang kedua, pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, penyelesaian masalah pembelajaran secara sistematis. Nah, adapun poin pentingnya, teknologi pembelajaran meningkatkan efisien pendidikan melalui pendekatan berbasis data dan inovasi. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran. Prosesnya, perencanaan, menentukan kebutuhan belajar dan merancang media. Produksi, membuat media sesuai dengan desain. Implementasi, menggunakan media dalam pembelajaran. Evaluasi, menilai efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar. Poin pentingnya, proses pengembangan media harus sistematis untuk memastikan media mendukung tujuan pembelajaran secara maksimal. Dan materi keenam, blended learning. Nah, blended learning itu adalah metode pembelajaran yang menggabungkan
pembelajaran tatap muka dan daring. Keuntungannya, yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan belajar individual. Yang ketiga, memadukan interaksi langsung dengan teknologi. Komponen utama, pembelajaran sinkron atau langsung seperti video konferensi. Yang kedua, pembelajaran asinkron mandiri seperti modul online. Poin pentingnya yaitu blended learning memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Sekian materi ringkasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.